Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu, para leader, dan rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan, dimanapun saat ini Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bertemu kembali dalam kegiatan X The Expert edisi ke-112, ke-113. Jadi sekedar informasi buat Pak Bimo dan Ibu Rahmi, kami di BPJS Kesehatan ini menggagas sebuah wadah pembelajaran sifatnya informal dan sosial. Kami berikan istilah dengan X The Expert. Seperti yang kita ketahui, mungkin Pak Bimo dan Ibu Rahmi sudah melihat juga di media sosial kami di Instagram. Saat ini Alhamdulillah Pak Bimo dan Ibu Rahmi sudah menjadi narasumber yang ke-113 yang berkenan untuk mampir sharing bersama rekan-rekan BPJS Kesehatan se-Indonesia. Adapun di grup Telegram kami dari tadi sore sudah riuh mengikuti kuis yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmi. Kurang lebih membernya saat ini sekitar 3.100 orang lebih, mulai dari pangkat staf sampai General Manager sudah ada juga, dan dari Sabang sampai dengan Merauke, alhamdulillah kami terus mendapatkan support dari Bapak Ibu leader dan rekan-rekan yang lainnya. Ini narasumber kita ada 2 orang. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur. Yang pertama, ini adalah Ibu Rahmi. Saya tampilkan dulu biar rekan-rekan juga bisa melihat, dan rekan-rekan yang sementara live streaming. Sebenarnya ini Ibu Rahmi Triani Uzier, partner kantor pengacara.co. Jadi memang saya sudah share tadi link untuk BP Lawyers dan kantor pengacara.co ini. Nanti rekan-rekan bisa ulik atau melihat langsung apa sih dari apa-apa saja aktivitas dari BP Lawyers ini. Nah, ini berikut untuk deskripsi singkat, namun mungkin nanti kami tentu mengharapkan juga sebelum masuk materi, jika berkenan Pak Bimo dan Ibu Rahmi akan memperkenalkan juga mungkin lebih detail lagi, supaya rekan-rekan mungkin yang ingin tahu lebih jauh terkait Ibu Rahmi dan Pak Bimo mungkin akan sangat bermanfaat. Kemudian ini Pak Bimo. Pak Bimo merupakan founder Smart Legal ID. Ya, jadi ini merupakan edisi yang pertama kita kedatangan 2 narasumber sekaligus. Tentu kita sangat bersyukur terkait hal ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pembukaan dari kami, dan mungkin untuk kesempatan pertama izin kami persilahkan kepada Pak Bimo untuk menyampaikan mungkin opening atau mungkin pengantar sebelum masuk ke materi yang disampaikan oleh Ibu Rahmi. Kepada Pak Bimo izin kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kami senang sekali bisa hadir bersama dan bisa sharing, karena memang di kantor kami Smart Legal itu ada salah satu value yang menjadi prinsip dalam yang kami pegang di kantor itu adalah value generosity, karena advokat itu adalah seorang officium nobile, maka harus mau berbagi. Ini bagian dari edukasi dan advokasi yang kami lakukan. Di Instagram maupun channel YouTube kami juga banyak memberikan edukasi-edukasi dan sharing mengenai aspek hukum dari berbagai hal, mulai dari bisnis hingga hukum keluarga. Nah, kali ini saya bersama dengan partner saya, rekan saya, Rahmi Triani, yang merupakan partner dari kantor pengacara.co, salah satu brand yang berada di bawah Smart Legal. Smart Legal sendiri merupakan platform edukasi dan informasi hukum yang memberikan kemudahan bagi pencari jasa hukum dan juga informasi hukum agar lebih mudah, akurat, dan efektif. Nah, pada malam hari ini kami akan sharing materi mengenai hukum waris dan wasiat. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini tema yang rasanya hampir dirasakan oleh seluruh orang ini. Ya, insya Allah setiap orang yang lahir itu sudah dijadwalkan kapan berpulangnya gitu Pak Mu ya. Jadi
ini juga harus dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan, sudah banyak sekali terjadi sengketa kasus antar ahli waris, antar keluarga yang bukan hanya merusak hubungan silaturahimnya, namun juga menjadi perselisihan turun-temurun. Ini yang sebenarnya kita hindari, jangan sampai terjadi. Karena ini bisa jadi penghalang kita menuju surganya Allah, ya kan? Nah, hari ini kami akan share agar jangan sampai semua peserta yang hadir di sini menghadapi masalah-masalah hukum khususnya terkait dengan wasiat dan waris. Untuk sesi pertama, rekan saya akan menjelaskan kerangka terstruktur nanti, kemudian saya akan memberikan benchmark beberapa kasus-kasus yang pernah dialami dan kami tangani, nanti lanjutnya bisa dengan tanya jawab. Oke, Rahmi, saya persilakan, silakan. Makasih Mas Bimo, makasih Mas Mumu. Pada malam hari ini, saya bersama rekan saya, Mas Bimo, akan menjelaskan sedikit menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tentang bagaimana sih caranya menghindari sengketa waris dan wasiat dalam keluarga. Ya mungkin sebenarnya pembahasan waris ini sebenarnya panjang ya, nggak bisa kita bahas dalam 1-2 jam doang, tapi ya ini insya Allah bisa memberikan ilmu yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, setidaknya dasarnya lah, jangan sampai benar-benar tidak tahu bagaimana cara membagi waris, bagaimana apa yang harus dilakukan agar tidak ada sengketa dan lain-lain. Oke, kita mulai saja ya. Terdengar ya suara saya Mas ya? Next. Apa itu waris? Nah, waris itu diambil dari kata warisan kan dalam bahasa Arab yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang lain atau kaum lain. Nah, intinya waris itu adalah peninggalan. Benar yang kata Mas Bimo bilang tadi bahwa kita sudah pasti akan meninggal dunia. Nah, yang kita tinggalkan di dunia itu adalah harta. Harta yang selama ini kita kumpulkan, harta yang selama ini kita simpan. Nah, itulah yang menjadi warisan. Itulah yang akan menjadi warisan dan akan kita bagikan kepada ahli waris kita. Tuh. Oleh sebab itu, di Indonesia dibuatlah hukum waris, yaitu yang ada 3 ya. Yang pertama hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Tapi biasanya sih kalau di Indonesia ini sendiri yang paling berlaku adalah perdata dan Islam sesuai agama masing-masing. Kalau perdata itu untuk non-Muslim, sedangkan hukum waris Islam untuk Muslim. Jadi orang Muslim tidak boleh menggunakan hukum waris perdata. Nah, itu. Nah, jadi memang sudah ada aturannya ya, jadi tidak boleh sembarangan. Maunya bagi waris, tapi maunya yang enaknya aja. Nah, itu nggak boleh. Maunya bagi waris orang Islam, tapi maunya langsung bagi rata, walaupun anaknya lelaki, perempuan, sama. Itu juga nggak boleh. Jadi, yang perempuan itu pembagiannya memang lebih sedikit dari yang lelaki. Itu kan semuanya ada alasannya ya, di Al-Quran pun juga ada alasannya. Jadi, memang harus terima, seperti itu ya. Unsur kewarisan. Nah, jadi meninggal pun maksudnya meninggal itu kalau tidak ada harta ditinggalkan ya berarti dia bukan pewaris gitu ya. Nah, jadi kalau meninggal itu harus ada ahli warisnya juga. Selain itu harus ada harta yang ditinggalkan juga gitu loh. Jadi kalau dia meninggal sebatang kara, tidak punya keluarga sama sekali misalnya, ya mungkin ada orang kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia nggak bisa mewariskan siapa-siapa. Nanti itu mungkin hartanya dialihkan ke negara. Tapi kalau misalnya dia meninggal, dia punya anak, punya istri, nah itu punya cucu, itu berarti anak istri cucunya itu ahli waris, dan juga harta peninggalannya itu disebut warisan. Jadi harus ada 3 unsur ini, yang memenuhi 3 unsur ini, baru bisa dijalankan pembagian warisnya. Nah, syarat untuk mewaris tadi ditinjau dari pewaris, yang udah pasti harus meninggal dulu ya. Jadi kalau belum meninggal, tidak boleh bagi-bagi waris. Kalau belum meninggal itu namanya bagi-bagi harta, bagi-bagi hartanya melalui hibah. Kalau sudah meninggal baru namanya itu warisan. Nah, yang pertama harus meninggal dulu. Setelah itu harus ada hartanya yang ditinggalkan. Nah, tapi sebenarnya bukan harta aja. Warisan itu juga termasuk hutang, itu juga termasuk warisan. Jadi jangan sampai ada ahli waris yang menolak tuh. Bapak saya meninggal nih, tapi ninggalinnya utang doang. Saya nggak mau jadi ahli waris, itu nggak boleh. Jadi hutang itu pun tetap dibilangnya adalah warisan juga gitu ya. Jadi jangan mau hartanya aja tapi utangnya juga gitu, harus semuanya. Nah, kalau dari sisi ahli warisnya itu sendiri,
ahli waris harus sudah ada pada waktu warisan terbuka. Itu maksudnya adalah memang di sini ada pro kontra ya, apalagi dalam agama Islam itu sendiri. Maksudnya di sini anak janin yang belum lahir, nah itu tidak boleh mendapat warisan karena kan janin yang belum lahir itu kan dalam arti kita tidak tahu ya nasibnya ke depannya, apakah dia akan lahir hidup atau lahir meninggal, atau dia lahir perempuan atau dia lahir laki-laki. Sedangkan kan perempuan dan laki-laki dalam waris Islam itu berbeda hitungannya. Nah, jadi tidak boleh yang seperti itu. Jadi memang harus sudah ada dulu nih orangnya, sudah ada ahli warisnya. Lalu selanjutnya ahli waris harus cakap dan mampu menerima warisan. Artinya di sini adalah ahli waris tidak boleh orang yang punya penyakit sakit jiwa, misalnya cacat mentalnya sehingga tidak bisa melakukan tindakan hukum. Nah, itu tidak boleh. Jadi ahli waris itu harus orang yang benar-benar cakap dan dewasa ya. Jadi anak-anak juga tidak bisa menjadi ahli waris, tapi mereka harus diwakilkan, nanti diwali namanya. Nah, selanjutnya harus dipanggil oleh undang-undang atau testamen, dan yang terakhir ahli waris tidak boleh menolak warisan. Nah, ini saya bilang tadi, tahu bapaknya meninggal tapi cuma ninggalin utang, nggak mau terima. Nah, itu nggak boleh. Jadi tetap harus terima. Kalau memang tidak mau menerima, misalnya dia tahu bapaknya punya harta dan punya hutang. Punya harta, punya hutang, itu kan standar ya, di kehidupan ini ada harta, ada hutang. Nah, dia cuma mau hartanya aja, itu nggak boleh. Tapi dia mau nolak, ya udah saya tolak deh yang hutangnya, kalau gitu saya tolak. Berarti dia harus menolak seluruhnya. Yang hartanya pun juga dia harus tolak, jadi tidak boleh setengah-setengah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan hak waris seseorang. Kalau berdasarkan hukum Islam, dia seorang pembunuh. Maksudnya di sini dia mencoba membunuh si pewaris. Nah, ini terus yang selanjutnya hamba sahaya, ini pada saat di zaman Nabi ya. Yang ketiga berbeda agama atau kafir. Nah, ini juga banyak nih terjadi di Indonesia. Anaknya lahir Islam, keluarganya Islam, lalu anaknya pindah agama pada saat dewasa, jadi non-muslim gitu ya. Lalu bapaknya meninggal. Nah, si anaknya ini tidak dapat warisan karena dia murtad ya, beda agama gitu. Nah, ini banyak nih yang datang ke saya menuntut, Mbak Rahmi, kok saya nggak bisa dapat warisan? Kan padahal saya, walaupun agama saya beda sama bapak saya, tapi saya mengurus gitu. Pada saat bapak saya sakit, saya yang ngurus juga kok. Saya nggak kabur, saya nggak lari dari rumah ini, saya tetap ngurus walaupun agama saya beda. Nah, seperti itu. Mereka mencari solusi bagaimana kalau saya beda agama. Nah, di situ caranya dengan cara mengurus permohonan wasiat wajibah namanya. Nah, itu panjang lagi, bisa dibahas apabila ada kesempatan lainnya ya. Intinya itu ada namanya wasiat wajibah, itu nanti ke pengadilan. Nah, kalau di KUH Perdata, ini yang untuk non-muslim ya, kurang lebih sama. Yang pertama mencoba membunuh juga, mencoba membunuh si pewaris. Yang kedua, terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau lebih berat. Terus melakukan kekerasan dan perbuatan yang membuat si pewaris itu, memaksa si pewaris untuk membuat atau mencabut wasiat. Yang keempat, telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Nah, jadi pokoknya intinya adalah hal yang dapat membatalkan hak waris seseorang itu apabila orang-orang ini melakukan tindakan tercela, tindakan yang melanggar hukum. Nah, itu. Nah, terus banyak juga nih yang datang ke saya, ke kantor ya, nanya, Mbak Rahmi, terus gimana sih cara membagi warisan gitu kan? Ini bapak saya baru meninggal nih, cara bagi warisannya gimana ya? Nah, pertama, ada langkah-langkahnya, jadi nggak langsung kumpul, langsung bagi-bagi, ini kamu dapat tanah, kamu dapat rumah, nggak kayak gitu. Pertama, harus persiapkan dokumen dulu. Udah pasti ya, itu standar. Bisa dibaca dokumennya apa aja, intinya KTP, KK, surat kematian, terus surat nikah, akta lahir seluruh ahli waris. Jadi, seluruh ahli warisnya ya, misalnya ayah meninggal, ada ibu, ada anak laki, perempuan. Berarti ibu, anak laki, anak perempuan itu, gitu aktanya ya. Terus, sudah itu siapkan surat pernyataan sebagai ahli waris, itu bisa tertulis kan, secara tertulis. Nah, selanjutnya meminta surat pengantar kepada RT RW setempat. Ini sebenarnya standar ya. Tapi ini hal yang paling utama yang harus dilakukan pada saat mau mengurus waris. Jadi jangan bingung, ini cara ngurus waris gimana sih?
Nah, caranya kayak gini. Nah, terus selanjutnya meminta surat keterangan bermaterai ditandatanganin oleh seluruh ahli waris, disaksikan dan tandatangani para saksi. Nah, saksinya ketua RT RW setempat. Selanjutnya mengajukan permohonan ke kantor kelurahan. Nah, udah selesai nih, dapat surat keterangan ahli waris. Baru kalau sudah dapat, baru diajukan ke pengadilan untuk membuat namanya fatwa waris. Nah, kalau sudah keluar si fatwa waris ini, insya Allah pembagian warisnya bisa jadi lancar gitu ya. Nah, si fatwa waris ini dibuat di pengadilan agama untuk beragama Islam dan ke pengadilan negeri untuk beragama non-muslim gitu. Kalau sudah ada fatwa waris kan berarti semua ahli waris sudah sepakat nih ya. Nah, ini biasanya tidak ada lagi sengketa. Nah, ini contohnya ya. Nanti kan mungkin PowerPoint-nya di-share ke rekan-rekan yang ikut, dan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sudah tadi selintas kita bahas tentang waris. Selanjutnya kita bahas tentang wasiat. Nah, kalau wasiat itu apa sih? Surat wasiat itu adalah surat yang memuat keinginan-keinginan terakhir seorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, jadi ada juga nih yang nanya ke saya, Mbak Rami, saya mau bikin wasiat, emangnya harus isinya harta doang ya? Enggak, jadi wasiat itu nggak cuma harta, tapi bisa tentang permintaan terakhir, kayak misalnya saya minta dikubur di sini, pulang kampung misalnya terus saya mau anak saya nanti diasuhnya sama si A gitu, terus saya mau bisnis saya nanti dilanjutkan sama anak saya yang nomor 3 gitu-gitu. Nah, itu boleh ditulis di dalam wasiat. Nah, syaratnya apa sih kalau mau membuat wasiat? Ini sesuai kompilasi hukum Islam ya. Nah, wasiat itu bisa dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Maksudnya di sini, wasiat boleh secara lisan, tapi kekuatannya itu sangat tidak kuat, maksudnya lemah ya. Kalau lisan itu kan, misalnya Bapak si A udah tahu nih bakal meninggal gitu ya, misalnya kan sakit keras, terus dia bilang ke anak-anaknya, saya kasih kamu A, B, C, udah bagi-bagi, tapi secara lisan, terus anak-anaknya oke gitu kan, yaudah. Nah, terus bapaknya meninggal, anak-anaknya tahu ternyata hartanya banyak gitu, terus jadinya mereka tidak mengindahi wasiat yang kemarin. Nah, itu nggak boleh, jadi susah kan, makanya lebih baik tertulis dan di depan notaris dan saksi, itu lebih bagus. Jadi lisan sebenarnya boleh, cuman tidak recommended gitu ya. Selanjutnya, wasiat hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujui. Ini ada garis bawah nih, kecuali semua ahli waris menyetujui. Jadi maksimal 1/3, tapi boleh lebih kalau semua ahli waris menyetujui. Nah, wasiat kepada salah satu ahli waris berlaku juga bila disetujui juga oleh semua ahli waris. Gitu. Kalau 1/3 itu biasanya di luar ahli waris kan, untuk orang luar. Nah, tapi kalau ke ahli warisnya itu sendiri, boleh, tapi asalkan disetujui semua ahli waris. Takutnya kan biasanya kalau wasiat ini sirik-sirikan ya, antara anak 1 ke anak 2 gitu kan, kok dia dapat wasiat, saya tidak gitu. Nah, itu jadi pertikaian. Nah, ada syaratnya lagi nih, pernyataan persetujuan pada poin B dan poin C dibuat secara lisan atau tertulis di hadapan 2 orang saksi di hadapan notaris. Jadi maksudnya pembagian wasiat ini, oke, 1/3, terus ahli warisnya oke, saya setuju. Atau ini salah satu ahli waris misalnya anaknya ada 3 A, B, C. Si B dapat wasiat, terus ahli warisnya ya udah saya setuju deh, si B dapat wasiat, nggak apa-apa deh. Nah, itu nggak boleh ngomong doang, tapi harus dibuat secara lisan ataupun tertulis di hadapan 2 orang saksi dan di hadapan notaris. Jadi harus tercatat ya, biar tidak ada sengketa lagi di kemudian hari gitu. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat. Yang pasti pembuat wasiat harus sudah dewasa. Dewasa di sini kan kalau di hukum Indonesia itu 18 tahun. Objek wasiat dijelaskan secara tegas. Jadi maksudnya harus jelas nih, oh ini rumah di sini, tanah di sini. Selanjutnya, ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dan saksi. Jadi harus ditandatangani nama pihak yang berkepentingan, si pewasiatnya ini. Nah, pemberi wasiat. Terus pemberi wasiat harus memiliki akal sehat. Akal sehat di sini maksudnya nggak gila, nggak cacat, terus harus bisa melakukan tindakan hukum juga. Jadi kalau misalnya udah pakai ventilator, nggak bisa, tangannya nggak bisa gerak, nggak bisa cap jempol, itu nggak boleh. Jadi tetap harus bisa melakukan tindakan hukum. Nah, terus yang terakhir, wasiat dibuat tanpa ada pengaruh atau paksaan dari orang lain, pihak manapun. Jadi memang harus dari hati ya, dari hati si pemberi wasiat.
aku mau kasih wasiat ke si A, ke si B, jangan dipaksa, jangan anaknya, Pak, bikin wasiat dong Pak, gitu, itu nggak boleh, jangan dipaksa. Nah, ini yang saya udah bahas tadi. Hal apa sih yang bisa diwasiatkan? Yang pertama, benda bergerak, misalnya pakaian, perhiasan, jam tangan, dan lain-lain gitu kan, mobil gitu. Kalau benda tidak bergeraknya tanah, rumah, apartemen gitu. Nah, tempat penguburan juga nih, ini kan lagi musim ya, corona seperti ini kan banyak nih ya korbannya meninggal tuh mungkin kan sebelum meninggal udah tahu nih udah nggak enak badannya nih terus-terusan, itu bisa request ke istrinya atau ke anaknya untuk dikubur di sini gitu. Terus misalnya pengurusan anak juga, misalnya dia tahu anaknya ini nggak cocok sama istrinya, diurus istrinya, jadi dia pengen diurus sama adiknya gitu ya, gitu-gitu, itu juga bisa ditulis gitu ya. Dan keinginan lainnya yang dianggap perlu gitu. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuk wasiat. Jadi wasiat ini nggak bisa sembarang dibikin, maksudnya nggak bisa tulis di kertas, udah ini wasiat artinya, enggak. Tapi wasiat itu ada bentuknya dan harus terdaftar gitu di notaris, disahkan oleh notaris. Nah, bentuknya ada 4 nih. Wasiat terbuka, wasiat rahasia, wasiat holografis, dan wasiat darurat. Kalau ini singkatnya aja, kalau terbuka itu, jadi kita pewasiatnya datang ke notaris, terus dituliskan oleh notaris, pewasiat pengen mewasiatkan apa saja, lalu setelah itu tanda tangan dan ada saksi. Nah, ini yang terbuka nih yang standar, yang biasanya orang-orang membuat ya. Selanjutnya kalau rahasia, ini biasanya si pewasiat nulis sendiri, dimasukkan ke dalam amplop, terus selanjutnya diberikan ke notaris. Jadi notaris tinggal mengesahkan aja, bikin aktanya gitu. Nanti dibukanya pada saat si pewasiat sudah meninggal. Nah, kalau wasiat holografis, ini ditulis tangan oleh si pewasiat, lalu dititipkan ke kuasa. Nah, kuasa yang mengantar ke notaris ini biasanya untuk orang-orang yang sakit-sakit juga ya. Bisa nih yang holografis ini pada saat zaman corona seperti ini bisa, misalnya lagi isolasi mandiri. Nah, itu dia bisa titip ke kuasanya, misalnya saudaranya, misalnya ke istrinya, dititip kasih ke notaris ya. Itu bisa. Nah, kalau wasiat darurat itu sendiri, ini juga bisa untuk corona zaman sekarang ini, pandemi ini ya, untuk darurat. Ini misalnya seperti orang-orang yang bekerja di kapal, orang-orang yang terkena penyakit menular, zaman dulu itu penyakit menular. Nah, sekarang kan penyakit menular lagi nih ya, si corona ini. Nah, ini bisa menggunakan wasiat darurat dengan cara mereka membuat wasiat, lalu disahkannya oleh, kalau yang di kapal itu oleh kepala kapalnya. Jadi nggak perlu pakai notaris kalau darurat. Nah, untuk yang penyakit menular, dia bisa disahkan oleh kepala rumah sakit. Jadi, kepala rumah sakit bisa mengesahkan bertindak sebagai notaris gitu. Tapi wasiat darurat ini ada kekurangannya. Apabila bencana atau wabah itu sudah selesai 6 bulan setelah dia membuat wasiat, nah si wasiatnya jadinya batal. Jadi hanya waktunya sementara gitu. Nah, wasiat ini menjadi dasar surat keterangan waris dan penetapan ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya notaris berkewajiban untuk mengecek ada atau tidaknya wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris terdahulu. Nah, karena wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris tersebut. Selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisnya akan dikeluarkan dahulu bagian yang telah ditetapkan. Ini penting ya. Maksudnya gini, jadi misalnya Bapak A meninggal. Nah, jangan langsung bagi-bagi warisan, tapi harus cek dulu ke notaris, yang mungkin notaris keluarga atau kenalan bapaknya gitu kan, yang kita cek dulu. Tanyakan apakah Bapak ini pernah membuat wasiat. Kalau ternyata kata notarisnya, oh iya pernah, Bapak ini pernah membuat wasiat, berarti harus dihitung dulu wasiatnya apa sih, harus dihitung dulu, dikeluarkan dulu wasiatnya, harta yang ada di wasiat, misalnya isinya ada hartanya ya, dikeluarkan dulu harta yang ada di wasiat, lalu baru dikeluarkan sisanya untuk warisan, seperti itu. Nah, dari tadi kan kita membahas ada warisan sama wasiat. Ternyata ada juga namanya hibah. Hibah ini sebenarnya mirip-mirip sama wasiatnya. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau waris itu waktunya harus setelah wafat. Jadi dibagi hartanya setelah wafat. Sedangkan kalau hibah ini sebelum wafat. Jadi misalnya Bapak A memberikan hibah tanah ke si B untuk digarap untuk bekerja gitu, untuk bisnis. Nah, itu hibah namanya. Sedangkan wasiat ini juga setelah wafat diberikannya. Walaupun dibikinnya sebelum meninggal. Nah, penerimanya kalau waris ya pasti ahli waris, ya. Nggak boleh orang lain dong. Nah, kalau hibah, ahli waris dan bukan ahli waris. Misalnya bukan ahli waris itu orang kepercayaan, ajudan, atau suster yang kita percaya gitu ya.
Wasiat juga sama, ahli waris dan bukan ahli waris. Nah, nilainya kalau waris ini sesuai faraid. Apa sih faraid itu? Maksudnya, kita bagi warisan itu nggak bisa sembarangan ya. Kalau di Islam itu ada pembagian sendiri. Misalnya anak laki-laki 1,5, anak perempuan 1/4, istri 1/8. Nah, terus misalnya di agama non-muslim pun juga ada namanya legitime porsi. Jadi nggak bisa sembarang juga bagi-bagi. Nah, kalau hibah ini nilainya bebas. Asalkan tadi ya, asalkan semua ahli waris sepakat. Kalau nggak sepakat, bisa jadi masalah. Nah, wasiat juga maksimal 1/3, bisa lebih asalkan semua ahli waris sepakat. Hukumnya waris udah pasti wajib, seperti Mas Bimo sebut tadi ya. Nggak boleh kita nggak bagi-bagi warisan ini, karena ini kan pertanggungjawaban kita pada Allah ya, untuk orang muslim. Ya mungkin untuk non-muslim pun sama, jadi waris ini sifatnya wajib. Hibah dan wasiat sifatnya sunnah. Tapi kalau menurut saya pribadi, wasiat lebih baik dibikin, karena itu bisa meringankan masalah nantinya. Gitu. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan nih. Bagaimana sih menghindari sengketa waris itu sendiri? Ya kalau dari saya yang beberapa kali mengurus masalah-masalah seperti ini, menurut saya setidaknya membuat wasiat dan hibah itu perlu gitu loh. Wasiat atau hibah itu perlu pada saat masih hidup. Karena pemberian wasiat dan hibah memang lebih bersifat preventif untuk mencegah terjadinya konflik waris di kemudian hari. Karena kan udah jelas nih, udah dibagi, ada wasiatnya, jelas tertulis gitu kan, jadi nggak bakal ribut-ribut lagi gitu. Nah, dan khususnya hibah, karena pembagiannya dilakukan saat pewaris masih hidup, sehingga lebih dapat terkontrol dan mencegah terjadinya pertengkaran. Tapi kan balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Nah, ini sih yang paling penting ya, kita nggak melihat melalui dasar hukum, tapi ini memang kayaknya basic ya, menghindari sengketa waris itu dengan membekali anak-anak. Orang tua tuh wajib untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama dan juga pendidikan dan pengetahuan lainnya. Jadi anak-anaknya tuh paham gitu loh, kalau di Islam itu namanya warisnya dibaginya secara Islam, ada caranya, di Kristen non-muslim itu ada caranya, jadi nggak serta-merta anaknya pada rebut-rebutan terus akhirnya jadi bertengkar. Nah itu kan karena anaknya nggak dibekali ya, dengan pendidikan agama gitu. Terus memastikan bagian harta. Maksudnya apa? Kepastian terhadap harta bukan hanya mencakup jenis fisik harta yang dimiliki, tapi juga menyangkut keberadaan, perolehan, serta bukti kepemilikannya. Jadi, bagusnya ini dijelaskan gitu loh. Saya punya tanah, punya rumah di sini. Terus ada buktinya, ini surat-suratnya di sini ya, saya taruh di sini, di berangkas yang ini. Terus, pokoknya details, tertulis, jelas gitu kan. Jadi, pada saat pewaris meninggal, anak-anak tuh tinggal buka gitu loh, oh ya ini di sini ada di sini, jadi nggak cari-cari, nggak ribut-ribut gitu. Nah yang terakhir nih yang paling penting, tidak menunda pembagian. Nah jadi walaupun waris ini masih tabu sampai tahun 2020 pun sepertinya masih tabu ya, tapi sebenarnya waris ini tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Nah karena pembagian berlarut-larut berpotensi akan menimbulkan sengketa. Jadi memang harus harus baru meninggal misalnya dibilang nanti dibilangnya terlalu serakah baru meninggal kalau udah dibagi. Bukan, itu padahal memang seharusnya seperti itu, karena tidak boleh ditunda-tunda. Kalau semakin ditunda-tunda, harta semakin terpakai, harta pewaris semakin terpakai, semuanya makin panjang, menjadi sengketa. Nah, udah nih, kalau ternyata semua itu sudah dilakukan tapi masih menjadi sengketa gitu, jadi ribut ya. Pertama harusnya kalau secara hukum Islam kita harus secara kekeluargaan ya, kita mediasi dulu. Nah, kalau memang nggak bisa mediasi dengan ustadz, dengan yang pakarnya, lawyer, notaris, kalau tidak bisa juga, ya baru bisa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, untuk yang non-muslim, hukum perdata ya sebenarnya sama, bisa mediasi dulu. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri gitu. Dan di pengadilan negeri pun nanti biasanya tetap dimediasi dulu sama hakimnya ya untuk pembagian ini. Karena biasanya hakim-hakim juga tidak ingin lah ribut-ribut warisan. Biasanya mereka juga memediasi kita, memfasilitasi para ahli waris untuk berdamai gitu. Nah, udah masuk ke kesimpulan. Intinya adalah waris itu hukum yang mengatur tentang pembagian dan pemilikan harta peninggalan, ya kan? Terus yang kedua, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu karena hubungan darah dan karena pernikahan. Yang ketiga,
wasiat adalah surat yang memuat keinginan-keinginan terakhir seorang. Jadi bukan hanya harta ya, tapi juga bisa yang lain-lain gitu. Nah, ada batas maksimal wasiat maupun hibah yang harus ditaati oleh pewaris sesuai KUH Perdata dan KHI. Nah, selanjutnya untuk menghindari sengketa pembagian warisan, maka dapat mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan surat ketetapan waris atau fatwa waris yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau memang sudah tidak ada harapan, tetap ribut, nah ini langkah untuk menyelesaikan sengketa waris dapat dilakukan dengan cara penyelesaian menurut hukum Islam atau hukum perdata ke pengadilan masing-masing. Terima kasih, sekian presentasi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sangat menarik ya masalah waris dan wasiat ini. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, izin mungkin ada tambahan dari Pak Bimo. Saya persilakan Pak Bimo. Ya, terima kasih Pak Mumo. Jadi sebagaimana tadi diterangkan Rahmi, ini yang menjadi concern sebenarnya. Banyak kasus waris dan wasiat di dalam keluarga ini karena ketidakpahaman, ketidaktahuan. Perlu dipahami bahwa terkait hukum itu konteksnya selalu tentang dua hal. Ada aspek material dan aspek formil. Dan yang sering diabaikan adalah tentang aspek formilnya. Contohnya bagaimana? Misalnya, ini termasuk yang sudah bertanya barusan. Seringkali wakaf, hibah, dan wasiat dilakukan secara lisan dan tidak memenuhi aspek formil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya apa? Tentu tidak sah. Jadi kalau aspek formilnya tidak terpenuhi, maka tidak berlaku. Yang kemudian timbul apa? Orang yang merasa sudah melakukan wasiat, hibah, ataupun nazir dalam konteks wakaf, ini tentu akan berusaha mempertahankan, dan saat pertahankan timbul sengketa. Apalagi kalau wakaf ya, ini lebih krusial lagi. Karena konteksnya pada saat satu aset diwakafkan, itu kepemilikannya sudah beralih menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dijelaskan siapa mauquf alainya, penerima manfaatnya, siapa nazir atau pengelola aset wakafnya, dan harus jelas ikrar wakaf oleh si wakifnya, bahkan harus didaftarkan ke BWI. Jika tidak, wah ini dispute pasti. Ya, kami itu pernah juga menangani kasus yang cukup kompleks pada saat bisnis ini, ya bisnisnya saya nggak sebut brand, tapi ini gede banget bisnisnya, tersebar di Indonesia. Jadi karena sang ibu sudah meninggal, kemudian ini berupa perusahaan, bentuknya saham. Karena ditunda pembagian dan lain-lain, kemudian sang ayah ini merasa masih sehat dan mungkin ingin menikah lagi. Dan ketika sudah ada calonnya, ternyata anak-anak nggak cocok sama calonnya. Jadi mulai komplain nih, wah nanti repot nih masalah harta-harta, masalah aset, apalagi kalau saham kemudian diberikan kepada istri yang baru, ibu tiri mereka. Nanti dalam perusahaan kita ada yang nggak cocok, ambil keputusan apa jadi susah ini. Nah itu yang tadi kami sampaikan, makanya bab waris itu jangan dibahas tabunya atau itu kuburan masih basah kok udah ngomongin waris. Padahal justru untuk memitigasi adanya risiko dan sengketa hukum, seharusnya itu segera diselesaikan. Belum lagi kalau kemudian ada ahli waris pengganti, itu bisa turun-temurun jadi anak, cucu dan lain-lain. Ya, dan tadi beberapa langkah untuk mitigasi sudah disampaikan Rahmi, termasuk konteksnya kalau membuat fatwa waris sebaiknya dibuat bersama-sama supaya tidak ada sengketa. Karena ada kadang bikin fatwa warisnya diam-diam, ahli warisnya nggak lengkap. Tanah kemudian dia udah pegang fatwa waris, ada aset yang belum dibagi itu sudah dijual. Begitu sudah dijual terus kan cacat. Tapi pada saat sudah beralih ke pemilikan, ini akan sulit sekali, apalagi kalau bentuknya saham. Tanah aja susah karena kalau sudah terjadi jual belinya secara sempurna, sudah terjadi pengalihan hak, maka sudah tidak bisa lagi nanti diklaim lagi itu
kepemilikan hak atas tanahnya. Yang bisa adalah uangnya. Padahal belum tentu ahli waris yang merasa dirugikan itu mau uangnya, tapi ingin propertinya. Apalagi kalau propertinya dijual murah, dapatnya tambah sedikit. Ya, jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Namun demikian juga terbuka. Ada cara yang kalau nggak mau ribet, sebenarnya semua ahli waris itu bisa bersepakat. Jadi kalau bikin kesepakatan, ya di hukum Islam, di kompilasi hukum Islam juga ada, itu kemudian bisa nilainya tidak sesuai pun itu bisa. Sepanjang disepakati oleh seluruh ahli waris yang sah. Ya, misalnya almarhum ayah saya itu bagi, sebenarnya rumah itu udah dibagi-bagi, yang 1, 2, 3, 4 ini bagaimana. Tapi kemudian kami para ahli waris nggak membagi berdasarkan itu lokasi, karena nanti nilainya bisa beda-beda. Jadi akhirnya kalau ada ya itu dibagi sama berempat, anak-anak ke ibu gitu. Ya itu dibolehkan ya untuk menghindari adanya sengketa. Dan juga yang sering bermasalah ya tadi kalau misalnya ada wasiatnya itu diam-diam. Ya, hibah dan wasiat tidak bisa dilakukan atau diurus pada saat pemberi hibah atau pewarisnya itu sudah meninggal. Jadi nggak bisa pegang dokumen, akta atau pernyataan bahwa ini sebenarnya sudah diberikan ke saya, tapi belum sempat saya proses. Itu tidak akan bisa. Karena syaratnya hibah itu pemberi hibahnya harus masih hidup. Jadi tidak bisa pada saat sudah. Ya mungkin kita dengan dinamika pertanyaan nanti kita bisa kembangkan lagi Pak. Siap. Terima ini kasih. Sudah tidak sabaran ini audiensnya. Sudah. Dan Ibu Rahmi Sudah ada antrian. banyak sekali yang masuk. Ada yang masuk di kolom chat Zoom dan ada juga masuk yang minta dianonimkan melalui Telegram pribadi saya. Mungkin kita masuk ke ke kolom chat Zoom dulu Pak ya. Nanti saya bacakan biar teman-teman yang sementara live streaming juga bisa mendengar. Yang pertama dari Pak Roy dari Soreang, hibah yang diberikan semasa pewaris hidup namun tidak ada akta hibah ketika pewaris meninggal, apakah hibah tersebut dapat masuk ke dalam budel waris? Coba mau jawab nih Mas. Silakan Rahmi. Ya. Oke. Bismillah ya. Kalau hibahnya dibikin tapi nggak ada aktenya gitu ya? Iya. Oke. Nah itu yang saya jelaskan tadi kan. Sebenarnya itu lisan itu boleh, cuman kekuatan hukum itu sangat lemah ya. Jadi sebaiknya memang seharusnya itu dicatatkan di notaris. Nah akan kasus terus kayak gini, ya jatuhnya kalau misalnya hibahnya tidak ada aktanya, jadinya tidak termasuk dalam budal waris seperti itu. Apalagi kalau para ahli warisnya menentang ya, nggak pernah nih ada hibah ini. Nah seperti itu jadinya tidak sah, kecuali para ahli warisnya memang dengan sukarela menyatakan iya emang ada hibah ini kok. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Tepat. Jadi kalau nggak sah atau susah dibuktikan, maka itu jadi masuk ke budel waris dan dibagi kepada seluruh ahli waris ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Sumedang. Ini teman dari verifikator. Izin bertanya, diceritakan pernikahan janda dan duda. Wah, ini soal cerita ini, Pak. Panjang. Oke, saya coba bacakan dulu. Oke. Ya, diceritakan pernikahan janda dan duda. Ibu bawa 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak bawa anak 1 perempuan, dari hasil pernikahannya punya anak 1 laki-laki. Setelah berjalannya waktu, bapak meninggal. Pada saat itu tidak ada pembagian waris dikarenakan mungkin anak-anaknya berpikir masih ada ibunya. Beberapa tahun kemudian ibu meninggal, izin bertanya bagaimana proses pembagian warisnya, sementara hutangnya sudah dibereskan semuanya. Iya. Jawab lagi nih Mas. Silakan. Ya. Oke ya. Kalau ini sebenarnya pembagian warisnya sama aja, kan, tapi sayangnya pada saat bapaknya meninggal tidak ada pembagian warisan. Jadi ya memang sebenarnya jadinya hartanya udah bercampur-campur nih gitu kan ya. Terus ditunggu-tunggu pada saat ibunya meninggal baru dibagi gitu kan. Nah ini sebenarnya pembagiannya pun tetap sama. Misalnya ini agamanya Islam ya, kan tidak menyebutkan agama. Kalau misalnya agamanya Islam ya ini kan saya nggak mungkin nih ngitung nih kan, ini panjang kalau kita ngitung-ngitung. Intinya ada tabelnya, kalau ada yang mau bisa saya share. Itu ada tabelnya, dilihat kalau ada anak laki-laki, berarti anak laki-laki dapat setengah, anak perempuannya ada berapa, mereka dapat 1/4 gitu. Nah, intinya perhitungnya sama seperti pada saat bapak yang meninggal,
Cuman ya sudah pasti hartanya udah bercampur-campur. Nah, ini harus diberesin dulu nih, dicek hartanya apa aja yang sudah terpakai dan lain-lain seperti itu. Kalau perhitungannya sama sih. Yang penting pakai hukum Islam kalau agamanya Islam. Ya, sedikit menambahkan, makanya pada saat terjadi pewarisan itu, ini harus dibuat strukturnya, jadi chartnya. Siapa ahli waris dan apa asetnya. Karena pada saat sudah dibagi nih misalnya tadi, sebenarnya si sang ibu ini kan merupakan ahli waris juga dari bapaknya. Ada hak yang diterima oleh ibunya. Dan kemudian pada saat belum dibagikan dan sebenarnya ada hak ibunya, ini kemudian kalau misalnya dibagi dijual atau melakukan pengalihan, jaminan, itu prosesnya juga harus seluruh ahli waris dilibatkan. Dan kalau baru mau dibaginya pada saat ibunya meninggal, nah menghitungnya tidak bisa dari apa yang ditinggalkan ibunya saat ibunya meninggal, tapi harus dihitung dari atas lagi tadi. Ayahnya mewariskan apa, haknya masing-masing apa, baru kemudian hak ibu yang kemudian diwariskan itu apa. Nah, baru dibagi. Tapi ini alhamdulillah hutangnya sudah beres semua ya. Jadi kalau udah selesai gini insya Allah ini cuma happy problem ya. Siap. Insya Allah ya begitu. Ya, oke. Selanjutnya kita dari Ibu Yunita dari Prabu Muli. Jika seseorang yang tidak berkeluarga meninggal, siapa pewarisnya? Ortu kalau masih ada, tapi kalau ortunya tidak ada, apakah saudara kandung dan pembagiannya seperti apa? Ya. Oke. Ya kalau meninggal sebatang kara tidak punya anak istri gitu ya, terus orang tuanya meninggal. Bujang ini Bu. Terus orang tuanya juga udah nggak ada. Nah, tapi dia punya saudara. Nah, saudaranya dilihat dulu laki-laki, perempuan gitu ya. Tadi saudaranya laki-laki perempuan ya, Mas? Nggak dijelaskan. Oh, nggak dijelaskan. Kalau saudara laki-laki itu dapatnya 1/6. Nah, kalau saudara ini Islam ya, saya nggak tahu nih. Ini harusnya ini sesuai agama nih. Kalau Islam itu 1/6. Kalau laki-laki, saudara laki-laki. Kalau saudara perempuannya itu 1/8 seperti itu. Jadi bisa ke saudara dengan perhitungan secara hukum Islam maupun hukum perdata. Ya. Lanjut. Oke, sebelum lanjut ke Zoom, saya kembali ke Telegram dulu Pak. Nanti saya dimarahin kalau saya tidak bacakan ini Pak, yang anonim. Iya. Banyak juga yang antri ini Pak. Banyak ini ya. Titip pertanyaan, ini di daerah asal saya, anak perempuan itu mendapat bagian lebih besar daripada anak lelaki. Sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak perempuan mendapat bagian lebih kecil daripada anak laki-laki. Bagaimana menyikapi perbedaan yang sangat bertolak belakang itu? Sepertinya mungkin lebih ke agama ya Pak? Kalau Al-Quran Mas Bimo aja nih Mas. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Rahmi tadi, buat orang Islam itu tidak ada pilihan hukum. Harus hukum Islam yang berlaku. Oh, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya mau milih hukum perdata atau hukum adat, padahal hukum positif pun sudah menegaskan bahwa yang berlaku adalah hukum Islam, ya itu bisa saja dilakukan, namun saat disengketakan, saat dibenturkan dengan hukum positif atau ketentuan dalam Al-Quran, maka bisa batal. Dan nanti jadi repot pembagian. Kecuali itu sudah disepakati oleh semua ahli waris ya. Kalau jadi semuanya ikhlas gitu, ridho. Oke, pembagiannya kita berdasar hukum adat nggak apa-apa deh. Tapi semua bersepakat. Nah, seperti itu ya Bu Rahmi ya. Iya, betul. Ya, oke. Selanjutnya, mohon dijelaskan kembali Mbak dan Pak, untuk harta wasiat maksimal 1/3 dari harta, maksudnya apakah 1/3 harta itu yang bisa dibagi, sisa 2/3-nya statusnya bagaimana, lalu untuk wasiat hutang apakah juga berlaku 1/3? Iya, jadi 1/3 itu, jadi misalnya harta 1, nah 1/3 ini yang boleh dikeluarkan sebagai wasiat saja, sisanya itu menjadi warisan gitu, menjadi warisan untuk ahli waris. Tapi kan tadi kan ada pengecualian ya, apabila para ahli waris ikhlas lebih dari 1/3, ya nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu Mas. Jadi maksimalnya 1/3 dengan pengecualian apabila para ahli waris ikhlas untuk lebih dari 1/3 itu diperbolehkan gitu. Terus tadi kelanjutannya apa ya? Iya, status sisanya ya, status sisanya jadi waris. Oh, ya, jadi waris. Itu jatuhnya jadi warisan.
menjadi waris. Pertanyaan kedua, untuk wasiat itu kan rahasia, tidak diketahui oleh siapapun. Bagaimana untuk syarat saksi dua orangnya itu, katanya? Ya, wasiat itu sebenarnya boleh diketahui oleh para pewasiat, maksudnya para ahli waris. Bagaimana ya? Para penerima wasiat gitu maksudnya. Jadi yang rahasia itu kan wasiat rahasia. Jadi kan tadi ada 4 ya. Wasiat terbuka, wasiat rahasia, holografis, sama darurat. Nah, kalau yang rahasia itu tertutup memang, tapi yang terbuka sebenarnya boleh. Jadi misalnya bapak saya sudah meninggal nih, misalnya sebelum meninggal dia bilang, saya mau kasih kamu rumah, kakak saya bilang saya mau kasih tanah, itu boleh ngomong seperti itu. Terus ya udah bapak mau ke notaris ya untuk menuliskan ini semua, ya itu boleh. Jadi nggak serta merta semua wasiat itu rahasia, enggak. Dan saksinya ya bisa dari keluarga gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke kolom chat, nanti antriannya juga cukup panjang. Tapi sepertinya saya lihat ini sudah terjawab, tapi tidak apa-apa, saya ulang lagi. Jika ahli waris sepakat tentang pembagian waris tidak berdasar hukum Islam, dan semua ahli waris terhadap tanda tangan surat pernyataan tanpa ada saksi atau notaris, apakah ini sah? Gimana tuh, Mas? Ya, jadi tanpa dibuat ada saksi dan notaris pun, kesepakatan itu sah dan mengikat. Jadi kalau dibuat di akta otentik punya kekuatan hukum pembuktian yang lebih kuat. Itu. Tapi tetap sah mengikat. Karena tetap kembali kesepakatan itu kembali ke 1320 KUH Perdata ya. Syarat cakapnya dulu dia dewasa, tidak dalam pengakuan, tidak sakit jiwa misalnya gitu ya. Karena kayak yang kemarin nusuk itu sakit jiwa kan nggak bisa itu ya terima bikin melakukan mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah kemudian yang dibagi itu juga objeknya ada gitu. Jadi sebenarnya sah saja, hanya akan lebih baik kalau kesepakatan itu dibuat di akta otentik. Jadi punya kekuatan pembuktian lebih kuat, itu sih sebenarnya. Ya. Gitu Pak. Ada pertanyaan kedua tapi itu Pak. Siap ya, ada pertanyaan keduanya dari Bu Ratna dari Tulungagung. Misal ketika hidup ternyata seseorang membuat wasiat dan isinya menghibahkan sebagian harta untuk masjid. Namun seluruh ahli waris tidak tahu tentang wasiat tersebut. Apakah sah jika ahli waris langsung melakukan pembagian waris? Wah ini masjid yang dia tuntut Pak. Padahal luar biasa harta membutakan kita. Wah ini masih mending ini Pak. Saya di Kebayoran ada masjid, kemudian pengurusnya datang ke saya. Ini dulu diwakafin sama keluarga, tapi keluarganya nggak ada yang tahu dan sekarang cuek. Tapi kami nggak pegang ikrar wakafnya juga, tapi nggak ada yang klaim juga. Jadi harus bagaimana? Ya sudahlah. Ya, siapa juga yang mau gugat masjid itu ya sebenarnya kan. Nah, cuma ini yang menjadi menarik adalah ini kan menghibahkan. Ini apa sih maksudnya hibah wasiat ya, hibah wasiat ya maksudnya Rahmi ya. Ya, hibah wasiat. Hibah wasiat ini tetap tadi syarat formilnya harus dipenuhi dulu. Ya, kalau syarat formilnya tidak terpenuhi, kemudian ahli waris tidak mengakui, maka tidak bisa dilakukan sehingga itu bisa jadi sengketa. Ya, jadi bisa jadi sengketa dan statusnya sebenarnya menjadi warisan yang dibagikan kepada seluruh ahli waris secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu. Ini yang sering banget tadi, karena tidak terpenuhi aspek formil ya hibahnya tidak berlaku. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari salah satu leader kami dari kantor pusat, Pak Ropik dari MSDM. Kalau harta dalam waris kan ada proporsi pembagiannya. Bagaimana kalau hutang? Apakah pernah ada kejadian mewasiatkan hutang? Wah, ada ini sering. Ini orang tuanya. Sering. Jadi begini, sejak kita lahir itu sebenarnya kita bakal punya hak waris gitu ya. Dan pada saat misalnya pewarisnya meninggal, namanya hak kan. Hak itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Biasanya orang nolak waris kalau dia tahu kewajibannya lebih besar daripada hak yang bisa dia terima. Nah, tapi dalam konteks misalnya diterima, maka proporsi kewajibannya itu juga tetap sama.
seperti hak yang dia terima. Jadi yang melekat di warisan itu hak dan kewajiban, tidak bisa dipilih. Kecuali ada ahli waris yang mau berbesar hati. Ya sudah, ini yang hutang cuma yang ini saja yang nanggung, karena mungkin uangnya banyak. Kalau yang kami yang biasa-biasa kurang, kita yang harta saja. Boleh nggak kayak gitu ya? Kalau boleh ya sepakat ya silakan. Tapi secara normatif nilai proporsinya sama hak dan kewajibannya. Siap. Ibu Rahmi ada tambahan, Bu? Enggak, ya sama sih Mas. Jadi intinya Ya. kalau yang diwariskan hutang ya boleh ditolak, tapi ya saya jelaskan tadi ya, kalau memang ada harta yang ditinggalkan, tidak boleh diterima, jadi jangan ngambil hartanya aja, tapi hutangnya ditolak. Tapi tolak semua gitu loh. Nah itu dan Tapi kalau misalkan hutang seperti itu, Bu, dia misalkan anaknya diwariskan hutang, terus itu hutang misalkan ada tuntutan hukum, apakah bisa anaknya kena tuntutan hukum itu? Padahal bukan dia pelakunya. Bisa, jadi memang turun-menurun. Hutang ini berarti apakah misalkan anaknya yang ditangkap padahal orang tuanya yang berbuat? Kalau keperdataan itu bisa turun temurun. Turun menurun, Mas. Ya, tapi kalau pidana tidak bisa, Pak. Jadi kalau kejahatan udah meninggal ya selesai. Tapi kalau hutang itu bisa turun menurun sampai cucu cicitnya. Selama mereka masih klaim sebagai ahli waris, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, sedikit tambahan untuk menolak tadi, nggak serta-merta menolak ya, jadi jangan di depan keluarga besar, saya tolak nih, saya nggak mau bayar hutang, warisan utang, tapi harus menolaknya melalui pengadilan, meminta permohonan penolakan warisan, seperti itu. Jadi nggak serta-merta di depan keluarga besar, saya nggak mau nih, pokoknya terima warisan ini, saya nggak mau ya, ini utang semua nih, isinya nih. Jangan ngomong kayak gitu, tapi datang ke pengadilan, bilang permohonan saya tidak mau menerima apapun warisan yang dari ayah saya, seperti itu. Utang, tapi Ferrari Lamborghini diambil dulu, dibawa buat ke pengadilan gitu ya. Iya, oke. Saya lanjut lagi di pertanyaan lewat Telegram, Pak dan Bu Rahmi. Assalamualaikum, nitip nanya Mas Anonim, bagaimana pemberlakuan waris untuk anak angkat, di mana orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat, sedangkan si mayit tidak mempunyai anak lain. Dan dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan kecuali wasiat. Apakah dalam perundang-undangan diatur berbeda? Iya. Jadi kalau anak angkat itu dapatnya wasiat wajibah namanya. Jadi dia pun harus membuat permohonan dulu ke pengadilan gitu. Nanti setelah dia meminta permohonan pengadilan dikabulkan, nah dia dapatnya wasiat wajibah. Berapa nilainya? Nilainya itu biasanya hanya 1/3 gitu sih. Ya. Pokoknya dia tidak mungkin lebih besar dari anak kandung. Tapi kan di sini case-nya nggak punya anak kandung ya si bapak itu ya. Ya. Cuma punya anak angkat aja, jadi hanya segitu. Nah sisanya itu untuk turunan bapak itu pasti punya saudara atau punya tante, om, dan sisanya untuk itu. Gitu. Ya. Kembali jadi waris dan ahli warisnya kan bisa ke samping dan ke atas. Ya, ke samping dan ke atas. Jadi kan bukan cuma anak aja ya, tapi juga bisa ke saudara, ke tante, ke om gitu. Atau misalnya si bapak itu orang tuanya belum meninggal, berarti ke orang tuanya seperti itu sih. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut, bagaimana hukumnya pembagian waris pada orang tua yang belum berwasiat? Hanya ada satu harta berupa rumah seisinya, kakak laki minta adik perempuannya yang dianggap punya uang lebih untuk membeli rumah tersebut. Kemudian uangnya dibagi untuk ke semua anaknya. Oke, gimana tuh Mas? Oke. Secara kekeluargaan sepertinya Pak Bimo ya? Iya. Oke. Bu, ya... coba saya bagian fakta yang terakhirnya tadi gimana Pak? Jadi dijual. Hanya ada satu harta berupa rumah seisinya. Kakak laki meminta adik perempuannya yang dianggap punya uang lebih untuk membeli rumah tersebut. Kemudian uangnya dibagi untuk ke semua anaknya. Daripada orang lain yang beli, maksudnya mungkin daripada orang lain yang beli, ini peninggalan orang tua ada kenangan juga. Mending saudara yang beli terus dibagi, mungkin gitu. Baik. Oke. Itu boleh saja, tapi konteks pembagian proporsi warisnya tetap sama. Artinya apa? Walaupun si adik yang perempuan tadi yang beli, uangnya itu tetap ada kembali ke dia juga. Iya, betul. Sebagai haknya dia, sesuai proporsinya. Nah, jadi seperti itu. Dan yang pasti yang harus diingat, penjualan kepada si adik ini harus persetujuan seluruh ahli waris. Tidak boleh sepihak dari kakaknya. Ya. Oke, selanjutnya Pak.
bagaimana jika si ahli waris tidak mengetahui harta orang tuanya apa saja dan tidak ada bukti nyata bahwa harta-harta tersebut benar milik orang tuanya. Misalkan mungkin orang tua menitipkan hartanya kepada si A, kemudian saat tahu meninggal maka si A mengembalikan ke ahli warisnya hanya mengatakan itu dititipkan. Oke. Kalau misalkan mobil ya nggak masalah mungkin ya Pak. Jadi gini, kembali ke masalah keperdataan terhadap hak kebendaannya. Memang yang jadi sulit itu kalau benda bergerak seperti mobil. Jadi sebenarnya kalau benda bergerak itu siapa yang menguasai dia dianggap memiliki. Contohnya kalau Pak Mumu beli mobil second dari saya atas nama saya, tapi Pak Mumu yang menguasai, boleh aja kan Bapak mengaku itu sebagai punya Bapak. Apalagi kalau beli second belum balik nama Pak. Benar Pak, benar. Ya kan? Nah itu yang kemudian jadi persoalan, jadi kesulitan untuk pembuktiannya. Namun untuk objek-objek lainnya, misalnya kalau saham, properti, yang memang kepemilikannya harus bisa dibuktikan dengan dokumen tertentu, tentunya itu tidak bisa dinafikan. Kalau dia tidak pernah tahu datang, ya itu namanya rezeki nomplok berarti Pak ya. Kalau dia tidak pernah tahu, entah mungkin ada komunikasi yang terhambat atau terputus, sehingga tidak paham, atau mungkin ada harta bawaan yang tidak pernah diketahui gitu ya. Ya, kalau harta bawaan ini kan berarti kan sebelum menikah atau bahkan sebelum punya anak. Kan bisa jadi nggak cerita atau apa, atau mungkin kebanyakan Pak, jadi bingung Pak. Gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu harus dikembalikan kepada hukum perdata tentang kepemilikan terhadap kebendaannya. Nah, tergantung objeknya apa ya. Saham berarti ada bila di DPS, kalau tanah berarti sertifikat kah, masih girik atau letter C gitu ya. Nah, kalau kendaraan itu yang kadang agak sulit karena konteksnya tadi Pak, penguasaan. Kalau benda bergerak seperti itu, apalagi pulpen, handphone, aduh susah itu Pak ya. Mungkin Pak, saya teringat dengan beberapa sinetron yang sering diputar di Indonesia Pak. Misalkan dari kecil dia tertukar, putri apa sih judulnya? Anakku bukan putri anakku, yang tertukar Pak ya. Dia diadopsi sejak kecil, terus tiba-tiba dia dewasa mencari jati dirinya, ketemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal, ternyata hartanya sultan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Benar, bisa. Kita lanjut ke Zoom dari Bayus. Ada suami istri yang boleh dikatakan memiliki harta bersama. Bagaimana menentukan pembagian warisannya apabila salah satu suami istri meninggal? Silakan Wahmi. Apa gimana Mas? Jadi ada suami istri yang boleh dikatakan memiliki harta bersama. Bagaimana menentukan pembagian warisannya apabila salah satu suami atau istri meninggal? Oke. Yang pasti kan harta bersama. Nah itu warisan itu memang nggak semua harta jadi warisan ya, tapi misalnya nih suami istri, suaminya meninggal. Nah itu harta bersama itu dikurangin dulu, jadi dibagi dua nih, misalnya hartanya seperti ini kan, dibagi dua. Nah ini untuk istri, yang istri masih hidup ini dia dapat 1/2 dari harta bersama. Nah setengah yang harta bersama milik si almarhum ini dibagi untuk menjadi warisan seperti itu. Yang nanti pasangannya juga dapat juga ya Mi ya. Dan si istri dapat dari sini gitu. Misalnya punya siapa anak, tahu menikah lagi seperti itu ya Bu. Iya, jadi pasangannya meninggal tuh dia memang dapat double harta. Yang pertama harta bersama dipisahkan, lalu dapat warisan lagi gitu. Ya, bagiannya dapat warisan lagi. Tapi ini kembali juga, makanya kalau bicara waris itu harus ada silsilahnya dulu clear. Dia punya anak atau tidak, anak laki atau perempuan. Nah, karena persentase bagiannya akan jadi beda nanti. Nah tadi seperti yang disampaikan Rami itu konteks harta bersamanya. Harta bawaannya pasangan yang meninggal tadi, pasangannya nggak dapat, cuma anaknya dalam konteks anak. Kalau enggak ya ke samping atau ke atas. Ya, oke. Selanjutnya dari Pak Zaipan dari Lubuk Linggau. Izin jika tidak mengambil waris karena saudaranya lebih membutuhkan, apakah diperkenankan secara perdata maupun agama? Ya, mungkin misalkan si kakaknya misalnya sudah kerja, terus adiknya mungkin belum, gitu ya. Dia ngasih seperti itu.
saya tidak mau ambil seperti itu. Ya bisa. Jadi kalau secara hukumnya bisa menolak warisan yang saya bilang tadi dengan cara membuat permohonan ke pengadilan bahwa saya tidak mau menerima seluruh warisan seperti itu. Ya kalau jatuhnya hanya lisan saja kan takutnya berubah pikiran ya. Sekarang sih nggak butuh bilangnya, nanti pada saat 5 tahun kemudian datang ke adanya, mana warisan saya kemarin, bagi dong gitu kan. Atau anak dan cucunya. Nah itu bisa juga. Makanya harus dibuat tertulis. Jadi bisa menolaknya ke pengadilan atau dibuat kesepakatan secara tertulis. Karena pada saat misalnya dia salah satu menyatakan saya nggak ambil udah buat ini, ya udah dibuat kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis itulah yang kemudian menjadi dasar pada saat misalnya asetnya mau dialihkan, misalnya tanah dan bangunan. Kalau itu mau dijual lagi, maka sebenarnya kan ahli waris lain harus memberikan persetujuan. Kalau ada kesepakatan tertulis itu bisa jadi dasar bahwa nggak perlu lagi minta persetujuan tanda tangan dari ahli waris yang menolak haknya. Ya. Gitu Pak. Oke, sebelumnya izin mungkin bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, yang baru ketahuan memiliki istri lebih satu. Nah, misalkan ini seperti kejadian di sinetron itu, Bu, sama Pak. Suaminya meninggal, orang kaya, terus tiba-tiba datanglah istri atau anaknya yang selama ini tidak pernah muncul seperti itu, mengaku bahwa saya juga istrinya itu. Bagaimana untuk hak warisnya atau wasiat seperti itu? Jadi gini, kalau istrinya lebih dari satu, tapi istrinya juga nggak pernah muncul nih pas meninggal baru muncul. Ini harus dicek dulu nih istrinya nikahnya pakai nikah siri apa nikah secara resmi. Nah kalau nikah siri ya istrinya nggak bakal dapat warisan apa-apa, tapi anaknya bisa dapat. Nah anaknya itu dianggap sebagai anak luar kawin tadi. Jadi harus dicek nih, istri yang datang ini istri sah apa istri siri gitu. Kalau istri sah, istri kedua yang sah, udah ada syarat izin poligami dan lain-lainnya, ya pembagiannya sama seperti istri pertama gitu. Tadi kan kalau nikahnya itu tidak secara resmi kan, jadi si anak punya hubungan keperdataan hanya dengan ibunya ya Mi ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya kecuali si anak itu diakui sama bapaknya ya. Nah, diakui itu pun harus ada pernyataan. Tapi bapaknya udah meninggal, Bu. Gimana mau diakui? Mungkin anaknya punya surat pernyataan kalau bapaknya mengakui dia gitu. Kalau misalnya nggak punya, ya emang agak susah mengakuinya. Jadi gimana? Hilang, dia tidak punya hak sama sekali. Ya paling anaknya bisa membuat. Mungkin tes DNA atau gimana Pak? Nggak bisa Pak, udah meninggal Pak. Sudah meninggal Pak. Apa yang tes DNA Pak? Bisa meminta wasiat wajibah ke pengadilan. Nah, bahwasanya dia anaknya dari ini dia membawa bukti-bukti ya, mungkin bukti foto, bukti apa. Nah itu bisa diusahakan karena kan kalau masalah anak ini kan biasanya pengadilan bisa membantu gitu. Oh, iya. Siap. Oke, kita lanjut. Ini dari anonim lagi. Malam Mas bertanya, apabila dalam satu keluarga jumlah anak lebih dari satu, sementara warisannya diberikan seutuhnya kepada satu anak saja dan yang lain tidak mendapatkan bagian. Bila anaknya yang lain menggugat, apakah diperbolehkan di mata hukum? Mungkin ini orang tuanya, mungkin ada yang di blacklist mungkin ya, saudaranya yang lain. Terus kau sudah durhaka kepada saya dan saya mungkin tidak akan memberikan. Ini bukan warisan ya. Kalau warisan kan yang pewaris nggak bisa ngasih. Itu berarti wasiat. Jadi bapaknya ngasih wasiat full ke si si nggak dapat apa-apa gitu kan. Padahal sama kedudukannya kan anak kandung seperti itu. Bisa gugat. Apakah bisa menuntut yang lain itu? Bisa. Jadi kalau di non muslim mereka menuntut bagian haknya, itu namanya menuntut legitime porsinya. Nah, kalau di Islam yang menuntut hak juga sama, jadi menggugat bagiannya gitu di pengadilan agama. Karena tadi wasiat sepertiga kan Mi ya, maksimal. Berarti kan full itu kan melanggar ya, karena para ahli warisnya tidak setuju kan, kecuali setuju tadi boleh, tapi karena tidak setuju berarti wasiat itu harusnya batal gitu, karena hanya sepertiga aja harusnya. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya beralih dulu ke kolom Zoom chat. Izin bertanya, jadi kejadiannya bibi saya meninggal dunia, beliau dulu menikah 2 kali dan kedua suaminya semua sudah meninggal. Lebih dahulu, suami kedua punya anak sendiri, menjadi anak tiri bibi saya, semasa hidup tidak meninggalkan wasiat atau hibah. Bagaimana nasib harta bibi saya ini? Karena ada rumah, tanah, dan sebagainya. Ini bukan yang tadi sudah Pak ya? Mirip sih kayaknya ya. Oh belum ya? Ini bibi ini Pak.
Bibi saya meninggal dunia. Untung pertanyaannya bukan siapa nama bibi saya, Wai. Ini ya menikah 2 kali. Ya. Kedua suaminya sudah meninggal dulu. Sudah meninggal dunia lebih dahulu. Suami kedua punya anak sendiri. Ya, kalau punya anak sendiri itu nggak ada waris itu. Iya. Anak tiri maksudnya ya? Anak tiri itu kan. Berarti kan nggak ada garisnya. Nggak ada hak waris. Nggak ada hak waris. Cuman si suami kedua ini. Tapi meninggal juga. Udah meninggal. Udah meninggal. Nah, ya sudah selesai itu. Si penanya ini kan ponakan nih. Nah dia dapat warisnya. Itu ke samping atau ke atas berarti itu kan? Paling ahli waris pengganti kalaupun misalnya kakak adik tapi udah meninggal, mungkin kakak adiknya ya anak-anaknya dari saudara-saudaranya itu. Ya, misalnya. jadi memang waris ini nggak bisa nanya seperti ini kan kita cuma tahu sekilas ya, tapi kita harus tahu nih silsilah keluarganya gitu. Jadi memang agak sulit sebenarnya memang kalau tanya jawab seperti ini, tapi ya tidaknya jawabannya seperti itulah. Ada tetap ahli warisnya, tapi bukan anak tiri, tapi ya bisa dari atas dan samping gitu. Ya. Oke. Dari selanjutnya dari Bu Agustin. Bagaimana hukumnya bila ada ahli waris yang awalnya meno? Meno apa ini? Meno ini gimana maksudnya? Lanjutannya di bawahnya, Pak. Di bawahnya itu, Pak. Oh iya. Bagaimana hukumnya bila ada ahli waris yang awalnya menolak, tapi baru lisan saja, tapi di kemudian menuntut karena merasa sebagai ahli waris yang sah? Wah, ini biasa terjadi juga, Pak. Ya. Iya, tadi kan saya udah bilang ya. Makanya kalau lisan ini bahayanya seperti itu. Di awal bisa dibuktikan. Tiba-tiba berubah pikiran gitu kan. Nah, makanya ya seperti ini harus dibuat tertulis ya, Mi ya. Solusinya harus dibuat tertulis dulu. Tapi kan udah terlanjur kadung mereka jadinya menolak, terus tiba-tiba nuntut. Dari bagi-bagi nih, dari bagi-bagi gak dikasih, baru nuntut. Ya pengadilan. Ya pengadilan, nanti pengadilan yang bagi. Cuma ini mungkin salah strategi ya, dipikir hartanya dikit, utangnya banyak, tapi ternyata enggak. Iya, kena prank dia, Pak. Jadi ya. Tapi kalau misalnya tadinya itu penolakan yang nggak bisa dibuktikan, dia jadi punya hak sepanjang yang membagikan sudah bisa membuktikan bahwa itu sudah ditolak oleh salah satu ahli waris itu, ya artinya pembuktiannya tidak bisa dengan saling klaim, tapi harus di pengadilan. Ya, oke. Selanjutnya, Pak, apakah pembagian waris ini melihat kapan harta warisan ini diperoleh pewaris? Misalkan mungkin standar waktunya, misalkan dibatasi mulai saat ini atau batas berapa tahun? Warisan itu objek waris itu selama si pewaris hidup dia memiliki harta apa saja itu yang menjadi objek waris. Jadi kalau dibilang cut off date, ada Pak, cut off date-nya waktu dia sudah meninggal dia nggak punya objek waris lagi Pak. Kan udah meninggal nggak mungkin dapat harta lagi Pak. Kalau misalnya ada dividen saham, dia sudah meninggal, ada pembagian dividen untuk dia. Nah, saham itu berarti jadi milik ahli waris. Dividennya langsung dibagikan kepada ahli waris sesuai proporsinya. Ya. Gitu. Ya. Ini juga selanjutnya, apabila suami istri tanpa keturunan meninggal, bagaimana perhitungan akan harta warisan dari suami istri ini? Mungkin ini maksudnya ketika suami istri ini bersamaan meninggal, misalkan kecelakaan atau gimana Pak? Terus dia meninggalkan harta dan tidak ada anak. Ya sama sih jawabannya ya Mas, sama yang tadi juga. Intinya ya dilihat juga punya orang tua nggak, punya saudara tidak gitu yang kan. Masih hidup, yang masih hidup. Yang masih hidup. Jadi dibaginya ke sana gitu loh, ke atas atau ke samping. Kalau memang benar-benar nih nggak ada keluarga sama sekali, itu biasanya harta-hartanya itu nanti dialihkan oleh negara. Gitu. Negara. Tapi jarang sih, biasanya pasti ada saudara lah ya. Ya. Oke, selanjutnya ini mungkin saya bacakan saja Bu. Nanti kalau misalkan sudah dijawab, tidak apa-apa langsung di skip saja ya. Karena saya juga tidak bisa mengingat semua karena ini biasanya hanya perbedaan kasus tapi mungkin mirip. Seperti itu. Ya, izin bertanya, jika seorang wanita meninggal dan tidak memiliki keturunan, maka pembagian warisan diperuntukkan untuk suami atau untuk ortu atau saudara kandung juga jika orang tua dan saudara kandungnya masih hidup. Iya. Kalau nggak punya anak, ke suami sama ke orang tua dulu. Ya. Suami sama orang tua. Orang tuanya tadi masih hidup ya? Ya. Ya, berarti ke orang tua masih hidup. Dan saudara kandungnya masih ada juga. Ya, suami, orang tua, dan saudara kandung. Tapi memang biasanya saudara kandung nilainya tidak terlalu besar. Tapi suami yang
1/4 itu suami, lalu ke orang tua 1/6 seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih agamanya apa, balik-balik ya. Soalnya kan beda nih kalau Islam ya tadi pakai hitungannya 1/1 itu, tapi kalau non Muslim kan itu legitimo porsi hitungannya. Kemudian melanjutkan pertanyaan Ibu Yunita tadi yang hidup sebatang kara. Jika seseorang tidak berkeluarga dan tidak memiliki ortu dan tidak memiliki saudara kandung, apakah pembagiannya boleh ke saudara sepupu dan keponakan? Ini saudaranya nggak ada tapi sepupunya ada. Ini saya juga bingung jadi punya keponakan. Boleh Pak Bimo ini. Boleh. Tidak memiliki saudara kandung, nggak punya saudara kandung. Itu keponakannya dari siapa? Nggak punya orang keponakannya tua. dari mana? Keponakan ketemu besar atau gimana? Nggak, soalnya maksudnya keponakan yang punya hak itu kalau dia jadi ahli waris pengganti dari saudara kandung. Iya. Iya kan? Kalau ini sepupu itu berarti naik lagi, Mi. Jadi ininya apa, orang tua, saudaranya orang tua. Iya, punya anak. Pak D atau tante, omnya gitu, itu yang punya anak. Nah, iya. Dari situ berarti. Iya, kalau sepupu dapat. Ya? Nah, yang si ponakan ini ponakan dari sepupu berarti. Berarti ponakan dari sepupu maksudnya, benar ya ini. Iya, dari sepupu maksudnya. Iya, betul. Itu bisa. Bisa. Ya. Yang paling penting Bu harus dilihat dulu Bu. Silsilah. Apa namanya? Silsilah keluarganya ya harus jelas nih, clear. Memang benar-benar udah nggak ada gitu. Jadi kalau memang benar-benar udah nggak ada ya bisa si sepupu dan si ponakan itu. Gitu. Tapi itu konteksnya kalau ada hak ke orang tua ya, Mi, ya berarti ya. Karena dia jadi ahli waris pengganti dari haknya orang tua. Jadi ke atas dulu, baru kemudian kalau orang tua ke sampingnya mungkin omnya gitu ya. Itu yang kemudian punya anak. Omnya udah meninggal, ya mungkin anaknya yang jatuhnya jadi sepupunya dia mungkin ya. Nah, jadi urutannya begitu, perhitungan haknya. Ya. Oke, selanjutnya tadi Ibu Rahmi sempat nyinggung tentang tabel pembagian waris. Ini ada yang menjapri saya, Bu. Jika berkenan nanti Ibu mungkin cara mendapatkan tabel waris itu nanti apakah bisa lewat Telegram Ibu atau Telegram mungkin nanti bisa saya lewat share. Ya, di-share atau bisa di chat atau DM Instagramnya Ibu Rahmi, nanti kita share di grup ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan batasi ya 10 menit lagi. Cocok, Pak Bimo ya, 10 menit lagi kita akan batasi. Boleh. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Pak, tapi memang lagi-lagi ya. Nanti boleh lewat email aja, nanti Rahmi bisa arrange bagaimana gitu ya. Kemudian pertanyaan anonim, kalau nazar yang belum terlaksanakan oleh almarhumah dan diketahui bersama oleh anak-anaknya atau ahli waris lebih dari satu orang, apakah nazar yang belum terrealisasi ini termasuk hal yang diatur dalam pembagian warisan dalam hukum? Dan jika ahli waris lebih dari satu, bagaimana pembagian tanggung jawabnya? Nazarnya maksudnya ini nazar apa? Nazar pembagian waris gitu ya? Dia bernazar untuk apa nih, membagi-bagi? Ya, atau wakaf, atau hibah. Ini nggak dijelaskan sih. Maksudnya menjalankan nazarnya si yang meninggal gitu ya? Ya, seperti itu. Ya, tapi objeknya nggak disebut nih. Kalau itu sih berarti kan di luar waris sama wasiat ya kalau menjalankan nazar. Mungkin kalau nazarnya saya mau nazar dalam bentuk wakaf katanya, Bu. Wakaf. Ya, wakaf. Misalkan lahan saya ini saya wakafkan untuk pesantren seperti itu. Ya. Jadi tetap ikrar wakaf itu hanya boleh dilakukan oleh wakif saat wakifnya ada. Jika kemudian itu jadi nazar yang belum terlaksana, sebenarnya ini menjadi apa ya, semacam lebih kepada kesadaran atau lebih kepada moral ya, kewajiban moral sih. Secara kewajiban hukum tidak ada. Kewajiban secara agama pun tidak ada. Jadi ada ahli waris yang kemudian merasa tergerak bahwa ini memang secara formilnya belum dilakukan, tapi ini orang tua kita minta gini nih wasiatnya nih dulu, walaupun belum terlaksana. Dan mereka melaksanakan itu boleh, tapi syaratnya
supaya tidak timbul sengketa, seluruh ahli waris bersepakat untuk melaksanakan itu dan kemudian melaksanakan ikrar wakaf. Hingga kemudian menunjuk nazirnya siapa terhadap objek wakafnya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Dari Bu Listarina, tadi dibilang warisan juga berupa hutang. Bagaimana dengan hutang berupa hutang puasa pewaris dan niat pewaris untuk menunaikan ibadah haji namun belum kesampaian? Wah, ini mungkin lebih ke agama ini Pak ya. Iya, ini challenging ini jawabnya. Ada deh, saya takut salah nih. Iya. Ini harusnya mungkin Kementerian Agama ini. Itu seharusnya Ustadz Muhammad Ma'ruf itu yang menjawab ya. Oh, siap. Jadi kalau Pak Ma'ruf masih ada, kita minta untuk jawab pertanyaan ini Pak Bimo ya. Iya. Itu pertanyaannya nggak di chat ya Pak ya? Di kolom chat Zoom. Dari di Bu Zoom Listarina. Ya? Ada ya? Ya. Ibu Listarina. Oh iya. Ya. Hutang. Kalau hutang puasa pewaris, sepengetahuan saya nggak bisa ya, karena puasa Dan ibadah itu, haji. Puasa itu kembali ke orangnya dan itu urusannya dia dengan Allah langsung ya kalau puasa itu. Kan katanya sependek pengingatan saya, semua ibadah itu untuk makhluknya, tapi kalau puasa itu hakku katanya Allah ya. Gitu. Kalau hutang untuk menunaikan ibadah haji belum kesampaian, wah gimana tuh, Mi? Mungkin gini, itu bisa, itu masuknya wasiat. Ya kan, wasiat kan bukan berupa harta doang kan, tapi bisa juga tadi permintaan tadi haji, dihajiin atau permintaan dikubur di mana itu bisa, tapi kan itu berarti secara lisan ya wasiatnya ya. Ya asalkan semua ahli waris boleh sepakat, ya udah kita hajiin deh ayah kita gitu. Kan dihajiinnya kan pakai duit warisan nih kan, ya kan, pasti kan mengurangkan jatah ahli waris dong. Kalau seluruh ahli waris sepakat, udah pakai deh 50 juta untuk untuk ngehajiin bapak. Nah itu nggak apa-apa, berarti itu wasiat lisan jatuhnya. Tapi mintanya furoda, Mi. Kalau furoda di atas 200 juta sekarang. Nah itu mungkin jadi sengketa. Oke, jika pewarisnya kan ada pertanyaan kedua tapi itu Pak ya. Ya, pertanyaan keduanya, jika pewaris meninggalkan harta berupa rumah dan lain-lain dan pewaris berwasiat untuk memberikan rumah tersebut kepada anak laki-laki pertamanya, padahal jumlahnya lebih dari sepertiga dari harta pewaris, diperbolehkan atau tidak, Pak? Nggak boleh. Kalau misalnya ahli waris yang lain nggak setuju, nah itu yang jadi sengketa, gitu. Siap. Oke, lanjut ke anonim. Kapan atau usia berapa baiknya kita buat surat wasiat atau ketika usia anak berapa tahun? Wah ini challenging ini jawabnya nih. Saya share pengalaman klien saya ya. Kalau klien saya ini jadi biasalah orang bisnis, sering keluar negeri, Eropa gitu kan, Amerika, terus sering naik haji gitu ya. Nah dia cerita sama saya, katanya dia kalau setiap mau berangkat gitu, dia bikin wasiat. Nah jadi sebenarnya bikin wasiat ini bagus sih, menurut saya juga bagus gitu. Wasiat itu kan mencegah adanya sengketa, terus kita juga kasih tahu ke orang-orang, misalnya kita pergi nih, kita ke Amerika misalnya, terus kita naruh barang harta-harta kita di mana, terus kita harus tulis, kita jelaskan ke orang rumah nih, kita bilang, saya taruh wasiat di sini ya. Mungkin memang wasiat ini kan secara lisan ya, nggak didaftarkan ke notaris, hanya wasiat sementara seperti itu. Tapi ini penting kalau menurut saya, jadi kalau ditanya dari usia berapa ya, dari kita kan pasti udah dewasa nih ikut webinar ya. Dari sekarang pun sebenarnya nggak masalah gitu. Apalagi sekarang kan lagi musim penyakit ya, pandemi seperti kita nggak pernah tahu nasib umur. Jadi menurut saya sih bikin nggak masalah seperti itu. Cuman yang paling penting pada saat membuat itu dikumpulkan seluruh ahli warisnya biar mereka tahu, mereka mendengar. Oh ada wasiat lisan nih dari bapak kita, ibu kita yang begini gitu kan. Jadi fair gitu. Cuman kalau memang mau repot atau memang duitnya lumayan berlebih, setiap bikin wasiat ke notaris ya nggak masalah juga gitu. Ya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau misalnya dianggap tidak efektif membuat wasiat berkali-kali, apalagi harus biaya notaris, yang paling penting adalah harus bisa punya satu data inventaris dari aset yang ada. Karena yang berpotensi untuk jadi konflik atau ketidaktahuan itu kan yang tadi kayak misalnya nggak tahu hartanya apa saja, nggak tahu apa. Apalagi kalau misalnya punya saham pakai nominee arrangement, waduh,
udah jelas sahamnya bukan nama dia, pinjam nama orang misalnya. Beli mobil, pinjam nama orang lain biar nggak kena progresif. Nah ini kan mesti kan harus ada perjanjian dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa membuktikan bahwa aset ini punya saya, aset ini punya saya. Nah, termasuk rekening itu sering tuh terjadi, rekening bukan atas nama dia, tapi uangnya banyak di situ. Nah itu biasanya ada pertimbangan macam-macam sih, saya nggak bisa sebutkan. Ya. Tapi itu sering terjadi dan pada saat mau mencairkan rekening itu jadi sulit karena terkendala pembuktiannya oleh ahli waris. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga yang menarik ini Pak. Mas tanya, bagaimana apabila memasukkan orang yang bukan keluarga sebagai ahli waris, sedangkan itu menimbulkan perselisihan di keluarga inti? Ini lewat Japri Pak, Telegram. Ya, tadi yang namanya ahli waris itu haknya sudah melekat sejak pewaris meninggal. Jadi nggak bisa waktu masih hidup orang dipanggil, kamu nanti siap jadi ahli waris saya ya, nggak bisa Pak. Karena status ahli waris itu ada pada saat pewarisnya sudah meninggal. Jadi nggak bisa nambah-nambahin Pak. Ya misalnya contoh, kalau anak buat tiri wasiat atau Pak, dia buat surat, terus nanti ini berlaku pada saat si meninggal, kau dapat seperti itu. Mungkin konteksnya bukan sebagai ahli waris Pak. Bisa itu hibah ya. Oh iya. Biasa hibah wasiat ya itu ya jatuhnya. Iya. Tapi harus dibuat pada saat masih hidup. Gitu. Ya, jadi konteksnya beda, bukan waris tapi hibah. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Sulaiman Martawinata di Curug. Izin bertanya, Bapak memiliki 3 anak, dalam wasiat 1/3 diberikan semua pada anak pertama. 2/3-nya kan jadi warisan. Lalu anak pertama ini apakah masih dapat bagian warisan lagi? Dalam artian double wasiat tambah warisan. Iya, tetap dapat. Jadi wasiat dapat, warisan tetap dapat. Ya. Iya. Makanya itulah pentingnya jadi anak yang berbakti. Enggak bisa. Ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang antri lewat anonim juga, lewat Telegram, tapi ya memang lagi-lagi waktu yang membatasi kita. Tentu kegiatan ini akan segera kami akhiri. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih tentu Pak Bimo dan Ibu Rahmi atas sharingnya. Kami tentu sangat senang sekali. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah buat Bapak dan Ibu sekeluarga. Amin. Semoga sukses selalu Pak dengan tim BP Lawyers. Mudah-mudahan kegiatan SD Expert pada malam hari ini, mari kita bersama-sama semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Bimo dan Ibu Rahmi atas perkenan beliau meluangkan waktu bersama kita semua sini. Dan semoga sukses dan sehat selalu Pak Bimo dan Bu Rahmi. Jika misalkan suatu waktu butuh informasi seputar DKS BPJS Kesehatan, Pak Bimo dan Bu Rahmi boleh menghubungi rekan-rekan di sini Pak. Nanti kami siap bantu untuk Pak jika ada kendala. Oke, demikian ya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di kegiatan XD Expert selanjutnya. Semoga sehat selalu Pak Bimo dan Ibu Rahmi. Terima kasih.